Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Banten apa ini? Banten Selatan Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari menjelang siang ini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia, rahmat dan nikmat, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat terbesar, nikmat teragung darinya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengannya pula alhamdulillah kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini guna mendekatkan diri kita kepadanya melalui ibadah yang mulia, thalabul ilm. Kemuliaannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, amatlah banyak. Dan di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa kafa bihi fadluh. Kalaulah kita mencukupkan dengan hadis ini, maka niscaya seseorang termotivasi terus untuk berada di atas jalan menuntut ilmu, yang mana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan difahamkan kepada agamanya ini. Kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saat mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ada isyarat kebaikan bagi kita. Berarti mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas jalan menuntut ilmu, berada dan istiqomah di atas ilmu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya. Bukan seseorang yang menginginkan kebaikan untuk kita, tapi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, Rabb yang menciptakan kita, Rabb
yang memberikan rizki kepada kita, Rabb yang mematikan kita kelak, yang mana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan dari penciptaan, dari memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya, itu ternyata bukan bukti kasih sayangnya, namun bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukti Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya. Di antaranya adalah memudahkan hamba tersebut untuk menuntut ilmu. Maka alhamdulillah di Banten Selatan ini, ya, saya alhamdulillah orang Banten juga, ya, lahir di Banten, besar di Banten, walaupun hidup kebanyakan di pondok, ya, dari TK di pondok pesantren di Bogor, TK itu di Bogor, SD di Jogja, SMP di Bandung, SMA di Rangkas Bitung, kemudian kuliah di Sukabumi, habis itu ke Madinah, balik lagi ke Banten, ya. Tapi orang Banten, ya. Nah, kalau untuk Banten Selatan ini baru 2 kali saya ke sini. Yang pertama 2 tahun yang lalu bertemu dengan Ustadz Fawad di pondoknya Raudhatul Jannah, dan yang kedua di sini alhamdulillah, ya, bertemu dengan kaum muslimin, ya, ikhwan sekalian, di tempat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi tempat ini, memberikan keikhlasan, memberikan pahala yang besar bagi mereka yang ikut andil dalam kemajuan Islam melalui pendidikan di tempat ini, di Ma'had Al-Um ini. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua istiqomah di atas ilmu. Kemudian masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita berada di bulannya Allah, ya. Tidak ada satu bulan yang disifati dengan bulannya Allah kecuali bulan ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperinci bulan-bulan yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. Karena kalau dengan bahasa kita gitu ya, kalau bahasa Arab itu ketika mendengar istilah haram, maka tergantung konteks, ya, penyebutan haram tadi. Bisa haram secara hukum, ya, bisa haram secara tempat, ya, artinya penghormatan. Maka dalam bahasa kita, karena haram itu maknanya, konotasinya negatif gitu ya, tentang hukum, maka diartikan dengan suci. Minha arba'atun hurum, 4 bulan itu disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita akan mendapatkan informasi terkait bulan-bulan tersebut, dan mungkin, ya, dulu ketika saya kecil ada kekeliruan mengucapkan bulan suci kepada bulan yang tidak disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti bulan Ramadan, ya. Maka kurang pas kalau disebut bulan suci Ramadan, itu kurang pas. Pasnya adalah bulan yang penuh berkah, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan untuk bulan Ramadan adalah syahrun mubarak. Adapun bulan-bulan suci ini, ya, diperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau
melaksanakan haji wada. Haji wada ini artinya haji perpisahan, yang mana Rasul dalam hidupnya beliau berapa kali haji, Pak? Hanya sekali ya. Dan umroh berapa kali? 4 kali. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti ya jejak Rasulullah SAW, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggenapkan rukun Islam, beribadah haji, juga beribadah umroh. Dan gak ada yang mustahil, Pak. Saya dulu ketika kecil ya di Walantaka, di tempat yang seperti disebutkan oleh Ustadz Abu Balkis tadi, sedang merintis pondok ya, di tempat saya tinggal dulu ya. Mungkin agak tidak tepat 100%, tapi tidak beda jauh lah dari tempat itu. Saat kecil tidak pernah ya terfikirkan untuk bisa haji, bisa umroh. Yang hingga detik ini orang tua pun belum pernah melakukan itu, karena Allah Subhanahu wa taala maha kasihnya yang amat luas, tidak mewajibkan kecuali bagi yang mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak, alhamdulillah bisa haji dan umroh. Maka ya mudah-mudahan siapa yang hadir di sini ya, bagaimana caranya ya, Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk beribadah haji dan umroh. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di saat peristiwa haji wada, ketika itu Rasulullah SAW berada di atas bukit atau di kaki bukit Arafah ya, yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah ini penyebutan yang tidak kita dapatkan di kitab-kitab atau nama-nama yang disebutkan di zaman Rasulullah SAW. Kita akan dapatkan di kitab-kitab tarikh namanya Jabal Arafat. Di situ Rasulullah SAW di antara apa yang beliau sabdakan adalah sabda beliau, inna zamana qad istadara lihayatihi kayaumikum hadza. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana yang kalian rasakan sekarang. Maksudnya Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa waktu itu bergulir sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, as-sanatu 12 syahra. Setahun itu ada 12 bulan ya. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya bulan suci ya. Kemudian beliau menyebutkan, memperinci bulan suci tersebut. Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa syahrullahil muharram, dan bulannya Allah bulan Muharram. Salasun mutawaliyat, 3 bulan ini letaknya berurutan. Wa Rajabu Mudhar, satu lagi bulan Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada letaknya di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Maka alhamdulillah ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita masih berada di tengah-tengah bulan yang baik. Salah satu bulan haram, satu-satunya bulan yang disifatkan sebagai bulannya Allah, bulan Muharram. Yang beberapa kesempatan yang lalu ya, di antara kita, kalaulah tidak seluruhnya, sebagian dari kita mendapatkan kesempatan beribadah di bulan ini, ibadah saum Asyura yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tukaffirus sanatal lati qablaha. Satu puasa ya, satu hari berpuasa di tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, maka ganjarannya adalah diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Nah, ini tidak ada di antara kita kecuali bergelimang dosa ya. Banyak kesalahan, banyak kekeliruan ya. Maka adanya musim-musim kebaikan seperti yang telah terlewat ini harusnya dimanfaatkan. Kalau yang belum sempat memanfaatkannya, maka masih ada musim-musim kebaikan yang lain ya,
yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita selama nafas masih di kandung badan kita, masyiral muslimin wal muslimat. Kemudian masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, selain dari sisi pahala yang ada di bulan Muharram ini, ya, ketika seseorang sampai dan bertemu dengan bulan Muharram, maka kalender hijrah atau kalender hijriah itu berubah, ya. Yang tadinya 1440 berapa? 4, ya. Berubah menjadi 1445 hijriah di tahun ini. Hingga akhirnya banyak dari kaum muslimin mengingat, ya, peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari mana, Bapak-bapak, ikhwan sekalian? Dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pertanyaannya adalah, ya, jadi kita komunikasi aja ya. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik? Kota Mekah atau kota Madinah? Mana yang lebih baik? Kota Mekah apa kota Madinah? Ayo, sambil nunggu jawaban minum dulu ya. Dua-duanya kota terbaik, ya. Kota terbaik, dua tanah suci, ya. Dan tidak ada kemuliaan setelah keduanya kecuali kota atau Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis ini ketiga, ya, walaupun tidak disebutkan tanah suci. Terbaik ketiga dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salatun fi masjidi ta'dilu alfa salatin fi ma siwaha." Salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, ya, satu rokaatnya, satu kali solatnya itu lebih baik, Pak, dibanding 1000 kali solat di masjid ini. Masjid apa namanya? Ya. Maka kalau kita nanti diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang pensiun atau mungkin ada yang usaha, ya, ketika mendapatkan keluasan harta dari Allah Subhanahu wa taala, bismillah umroh itu. Karena bayangkan sholat satu kali di sana, ya, di Masjid Nabawi itu lebih baik, ya, dari pahalanya gitu, ya. Pahalanya dari atau sebanding, ya, ta'dilu, sebanding dengan 1000 kali sholat di masjid ini, di Masjid atau di masjid manapun lah, ya, Masjid Istiqlal, mau yang besar mau yang kecil, di mana saja, ya, lebih baik atau sebanding 1000 kali sholat. Illa Masjidul Ka'bah, kata Rasulullah SAW, kecuali di masjid yang ada Ka'bahnya, yaitu Masjidil Haram. Fa innaha ta'dilu alfi sholah. Kalau sholat di Masjidil Haram maka sebanding dengan 100.000 kali sholat. Bayangkan, ya, lagi Allahu Akbar misalkan qomat gitu, kemudian imamnya misalkan Sesudes, ya, atau Syuraim, atau misalkan Bandar Balilah. Ketika sholat di Masjidil Haram, Masya Allah, 100.000 kali sholat di masjid ini. Coba kita kalkulasi, karena kan punya kalkulator sekarang. 100.000 kali itu, ya, dibagi 5, ya, atau dibagi berapa gitu, 5 kali itu berapa? Terus dibagi lagi dengan jumlah hari, ya, dibagi lagi dengan jumlah tahun. Itu berapa tahun kita sholat di Masjid ini sama dengan 1 kali sholat di sana. Ya, maka, ya, motivasi, apalagi sekarang, ya, zaman sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk safar, ya. Mungkin zaman dulu dari daerah Cisarap ini, ya, Cisarap, ya, artinya apa, Pak? Cai sarap. Kalau
Ciserap, oh Ciserap ya. Kalau sarap di daerah Serang kurang bagus maknanya, ya. Kalau serap ya berarti air yang diserap, nah, itu bagus lah. Nah, kalau misalkan zaman dulu mungkin ada yang haji dari sini itu luar biasa. Memang zaman dulu mungkin ya masyarakat itu ketika memberikan panggilan kepada Pak Haji dan Bu Haji itu mungkin memang terasa diperlukan untuk dipanggil begitu gitu. Karena perjalanannya bisa berbulan-bulan, bisa tahunan, ya. Kemudian kemungkinan kembali ke kampung halaman, ya, ada kemungkinan tidak kembali gitu kan, ya. Nah, kalau zaman sekarang, masya Allah, ya, nggak nyampe sehari sudah nyampe di Madinah, sudah nyampe di Mekah, ya, dimudahkan, ya, walaupun tadi tetap ibadah yang mulia ini manis tato'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu, jangan dipaksakan, ya. Ini ada beberapa orang, ya, yang dia memudahkan kaum muslimin untuk umroh, tapi beberapa saat setelah memberangkatkan kaum muslimin, tiba-tiba di media sosial, ya, masang status. Apa statusnya? Itu yang pada umroh belum bayar hutang. Lah, ngapain dihutangin, ya? Umroh haji itu kan bagi yang mampu, ya, ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya bagi yang tidak memiliki bekal untuk ke sana, ya. Jangan memaksakan diri, ya, atau membuka paketnya paket hutang betul, ya. Nih di travel ini bisa hutang, jangan, ya. Siapa yang menjamin, ya, bisa kembali dengan selamat, kemudian melunasi hutangnya? Kita tidak melihat dampak itunya, tapi apa? Tapi secara dasar kewajibannya itu bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini saja diketahui bahwasannya sholat di Masjidil Haram lebih besar pahalanya dibanding Masjid Nabawi. Jadi mana yang lebih utama? Makkah apa Madinah? Makkah, ya. Jangan ragu, Makkah lebih utama, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan kota Makkah itu dengan lafaz apa? Masjidil Haram. Jadi kalau misalkan seseorang haji, mungkin bisa tanyalah sama saudara-saudaranya, atau mungkin di sini ada yang sudah pernah haji, saat ditempatkan di maktab-maktab. Nah, maktab itu artinya ya inilah namanya posko, ya, posko jemaah haji Indonesia di kota Mekah. Ada yang di daerah namanya Aziziyah, ada yang di Shisha, ada yang di Syari Mansur misalkan, ya, yang mana tidak semuanya atau mungkin seluruhnya, ya, untuk jemaah haji Indonesia itu jauh posko penginapannya dari Masjidil Haram. Dan biasanya di samping-samping posko tersebut, karena diletakkan di perkampungan, ada masjid juga di situ. Yang mana seseorang ketika sholat di masjid manapun selama berada di dalam tanah suci kota Mekah, pahalanya sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid di luar kota Mekah. Jadi bukan hanya di Masjidil Haram gitu. Kalau di Masjidil Haram lebih banyak lagi pahalanya, pahala jemaah, ya, semakin banyak jemaahnya kan semakin banyak pahalanya, ya. Beda dengan Madinah, masyarul muslimin wal muslimat. Kalau di Madinah itu yang mendapatkan pahala 1 kali sholat sebanding dengan 1000 kali sholat di Masjid ini hanya di Masjid Nabawi. Kalau nanti sholat di Masjid Qiblatain atau Masjidil Jum'ah atau Masjid Ijabah, ya, itu nggak dapat pahala sebanding 1000 kali sholat di Masjid ini, sama aja pahalanya dengan Masjid cuman bedanya itu di tanah suci Madinah, ya, di tempat yang baik, ya, tempat yang suci, tapi pahala sholatnya tidak sama seperti Masjid Nabawi. Bahkan Masjid Kuba kalau sholat 2 rakaat di sana itu dapat pahala umroh, ya. Dan kita di Masjid ini bisa mendapatkan pahala umroh. Masjid ini kan dipakai sholat fardu 5 waktu, Ustaz, ya. Maka setelah selesai sholat subuh, berdiam diri di masjid, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, la yuhadithu
an nafsihi syai'. Dia tidak keluar dari masjid untuk melakukan kegiatan di luar ibadah sampai apa? Syuruk, sampai terbit matahari. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tunggulah beberapa menit, 10 menit setelah terbit matahari, maka sholat 2 rakaat duha di awal waktu, sholat isyraq. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi? Kana ka'adli hajjatin tamatan. Wa fi riwayah kana ka'adli umratin tamatan. Ya. Di sholat 2 rakaat isyraq, yaitu masuknya duha di awal waktu bagi mereka yang sholat berjamaah di waktu subuh, mengisi setelahnya dengan baca Quran, dengan zikir, dengan ibadah gitu. Ya, tidak dipotong dengan kehidupan duniawi. Misalkan habis subuh mau pergi kemana agak jauh dikit lah, motor belum dicuci, sama dia cuci motor dulu ya. Kemudian dekat waktu isyraq masuk lagi ke masjid, enggak bisa itu. Ya, harus diisi dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah. Kemudian sholat 2 rakaat setelah matahari terbit. Apa kata Rasulullah SAW? Mendapatkan pahala haji atau pahala umroh sempurna. Maka kebaikan, fadilah, amalan yang Rasulullah SAW sampaikan itu, masya Allah, ya, banyak yang masih bisa kita lakukan selama nafas masih di kandung badan kita, masyarul muslimin wal muslimat. Berarti sepakat, ya, kota Mekah lebih utama dari kota Madinah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW lebih memilih kota yang tidak lebih mulia untuk berpindah kepadanya? Kota Mekah kemuliaannya di atas kota Madinah. Kenapa Rasulullah SAW pergi meninggalkan kota Mekah untuk kemudian hijrah ke kota Madinah? Jawabannya ada yang bisa jawab? Padahal kan kota Mekah itu lebih utama, ya. Bahkan Nabi di malam saat beliau hijrah ditemani oleh siapa, Pak? Sahabat beliau siapa yang menemaninya ketika hijrah? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Mertua beliau, khalifah pertama setelah beliau wafat. Rasulullah SAW menghadap ke kota Mekah saat hendak bertolak menuju kota Madinah. Innaki la ahabbul biladi ilayya. Sungguh engkau wahai Mekah adalah negeri yang paling aku cintai, karena dia kota yang paling mulia, ya, bagi kaum muslimin, bagi Rasulullah SAW. Lau anna qaumaki ma akhrajuni ma kharajtu. Sekiranya rakyat, masyarakat yang ada di dalammu itu tidak mengusirku, maka aku tidak akan pergi darimu wahai Mekah. Maka di sini masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengapa Rasulullah SAW hijrah, pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah? Karena beliau hijrah keadaan. Bukan hijrah meninggalkan kota Mekah karena kota Mekah tidak beliau sukai, tidak. Tapi saat itu memang keadaannya mendesak, ya, mengakibatkan beliau SAW pergi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hingga akhirnya nanti di tahun 8 Hijriah saat peristiwa Fathu Makkah, jadi 8 tahun Nabi berada di kota Madinah, ya, kemudian mendidik sahabat-sahabatnya menjadi para pejuang, para mujahid, hingga akhirnya kekuatan kaum muslimin semakin kuat. Di tahun 8 Hijriah menaklukkan kota Mekah. Rasulullah SAW saat itu bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah dari kota Mekah setelah penaklukannya ini. Kenapa? Karena dari tahun 8 Hijriah sampai sekarang kota Mekah keadaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan yang dulu sempat Rasulullah SAW alami hingga hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Apa keadaan buruk, situasi kondisi yang kurang baik yang Rasulullah SAW alami di kota Mekah hingga beliau pindah ke kota Madinah?
yang saat itu bernama apa? Yathrib. Nabi pindah ke sana diganti menjadi Madinah. Apa keadaan buruk tersebut? Masyarul muslimin, di kota Mekah saat itu keadaan buruknya apa? Adanya apa? Kemungkaran yang paling besar, kesyirikan. Nah, bayangkan ya, kesyirikan di kota Mekah saat itu nggak main-main. Ada banyak patung ya yang dijadikan sebagai perantara ya oleh penduduk kota Mekah untuk menyembah Allah. Jadi mereka beranggapan Allah itu seperti manusia. Na'udzubillah. Kalau kita ke manusia ini kan ingin menghadap ya orang penting, misalkan kita datang misalkan ke Istana Negara ya untuk menghadap ke Pak Jokowi misalkan. Jangankan menghadap beliau ya, beberapa radius kilometer sebelum Istana Negara saja nggak mungkin bisa masuk kita itu. Ada protokol di situ ya, ditanya mau ngapain ke sini. Akhirnya kalau kepada Allah juga harus begitu dong ya, harus ada perantara-perantara. Masa langsung minta sama Allah? Ini yang apa? Yang dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Dan apa yang mereka lakukan itu apa? Kesyirikan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Yang mana zat yang mereka sembah itu tidak memberikan atau tidak menolak kemudaratan dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kemudian mereka mengatakan, beranggapan bahwasannya apa yang kami lakukan itu hanya sebatas ya perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk kesyirikan. Kalau minta sama Allah langsung, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan apa-apa yang diminta oleh hamba-hambaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka kalau ingin diijabah doa kita, hendaklah kita istijabah, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dari perintah kita kerjakan, dari larangan kita tinggalkan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun. Semoga atau supaya mereka mendapatkan petunjuk. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berarti keadaan buruk berupa kesyirikan itu yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tapi bukan hanya sebatas karena adanya kesyirikan. Contoh misalkan kita di satu tempat, Ustaz, saya mau hijrah dari rumah saya. Kenapa ada praktek kesyirikan? Dibenarkan tidak sebab ini? Hanya sebatas karena ada kesyirikan di kampungnya, di desanya, di tempat tinggalnya, dia berpindah ke tempat lain karena ada kemungkaran di tempat tersebut ya. Akhirnya dia nggak akan ketemu tempat ya, bahkan di tanah suci Makkah dan Madinah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penduduknya melakukan kemungkaran ya. Kalau gitu nggak beres-beres dia nanti hijrahnya dari satu kampung misalkan. Kenapa pindah? Wah, ada kemungkaran di sana ya, makanya pindah ke sini. Beberapa saat kemudian ya tetangganya buat kemungkaran lagi ya, pindah lagi nggak beres-beres nanti hijrahnya ya. Berarti bukan hanya disebabkan kondisi kota Mekah yang buruk saat itu karena adanya kemungkaran yang terbesar berupa kesyirikan. Apa sebab yang lain kira-kira masyarul muslimin wal muslimat? Wal muslimatnya nggak kedengeran ya kalau ingin berargumen gitu berpendapat. Nah ini kaum muslimin, apa kira-kira penyebab lain selain kesyirikan? Bismillah ya, sambil nunggu ya. Kira-kira apa?
diancam, ya. Jadi kondisi kesyirikan yang merajalela, kemungkaran yang mewabah, ya, yang banyak terjadi, yang lebih dominan ketika itu, ditambah memang kekuatan kaum muslimin untuk melarang hal tersebut sudah semakin payah, ya. Nggak memiliki kekuatan untuk mengingkari hal tersebut. Maka ketika ada kemungkaran di tempat kita, ya, jangan langsung kita meninggalkan, kabur dalam artian hijrah dari tempat kita. Enggak, kita punya apa? Punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran di hadapan kita, maka kita hilangkan kemungkaran itu dengan tangan kita. Bagi yang memiliki apa? Kekuasaan, ya. Seorang ayah melihat anaknya, istrinya, ya, melakukan kesalahan, maka dinasehatinya, dihilangkan kesalahan tersebut, ya, dengan kekuasaan ayah tadi, bapak tadi, ya. Lihat misalkan anaknya sudah balik, nggak mau pakai kerudung, nah, dia akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak menyingkirkan kemungkaran itu, ya. Maka diantara caranya disekolahkan di pondok-pondok, ya, khusus putri misalkan seperti di Ma'had Al-Um ini. Untuk apa? Untuk menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan ada seorang ayah, ya, mendapati anaknya misalkan tidak mau memakai jilbab, ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa memberikan hujjah, dalil. Wahai Allah, wahai Rabb, aku telah menyekolahkan anakku di pondok-pondok, ya. Ini merupakan usahaku, ya, menasehatinya, ya. Tapi ketika dia tidak mau juga melakukan, itu sudah di luar kesanggupanku. Pun demikian, ya, dengan istrinya. Itu menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menghilangkan kemungkaran dari yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Kalau skala yang lebih besar, ya, negeri misalkan, desa, siapa yang menyingkirkan kemungkaran dengan tangannya? Yaitu para penguasa, ya, pemerintah, ya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ana itu lahir di Pasar Lama. Pasar Lama itu ya, daerah situlah. Kalau di Serang itu adanya Pasar Lama, kalau di Bandung adanya Pasar Baru. Nah, kalau di Serang itu ada Pasar Lama, di situ ada kawasan namanya Nagamas. Ana lahir di daerah situ, ya. Kemudian tahun 96 hijrah, ya. Hijrah karena bapak seorang PNS, ya, PNS guru, biasalah namanya guru kan dialungkan ke mana gitunya, ya. Karena zaman dulu Banten itu masih Jawa Barat, ya, beliau itu 94 atau 92, ya, dimutasinya ke Bekasi. Ya, kemudian minta, ya, agar dekat dengan keluarga ibu di daerah Serang, akhirnya dikembalikan tahun 96 ke Serang. Tepatnya kita nggak di Pasar Lama lagi, tinggallah kita di Walantaka. Dari tahun 96, yang mana tadi diceritakan anak pribadi, ya, hidup di pondok, dari pondok ke pondok gitu kan, ya, tapi tidak pernah mendengar ketika pulang dari pondok ke rumah liburan gitu, ya, ada namanya tempat penjarahan di daerah Walantaka. Penjarahan itu menjadikan sesuatu perantara agar, ya, doanya, munajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurang lebih itulah, ya, jenis kemusyrikannya orang kafir Quraisy itu. Ya, mereka tidak mengatakan Al-Uzza, Al-Lat, Al-Manat, Hubal, patung-patung itu yang memberikan mereka makan. Mereka nggak yakin itu, ya. Yang mereka yakini Allah yang memberikan mereka rizki, ya. Tapi apa? Menjadikan patung-patung itu perantara agar doanya diijabah. Ini kurang lebih sama nih tempat penjarahan ini. Hingga 2018, 2017, ya, ketika pulang dari Madinah dapat kabar, oh, di Walantaka
ada tempat jarah namanya kapal bosok, ya. Jadi diasumsikan, ya, ada orang dari Lampung bawa kapal rusak, ya, bosok itu kan dia rusak gitu ya. Kapal rusak dibawa, nggak tahu dipikul, nggak tahu dijinjing gitu, ya. Dari Lampung nyebrangin Selat Sunda, kemudian terdampar di Walantaka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dibangun di depan atau di belakang bongkahan kapal tersebut masjid seperti kapal. Kemudian ada makam seseorang di sana. Yang mana masyarakat datang ke situ minta, ya, kemudian kalau ke Banten lama kan kejauhan, nah jadi ke situ aja gitu. La haula wala quwata illa billah. Ini kagetnya luar biasa, ya. Kok bisa dari tahun 96 kita orang Walantaka gitu kan, setiap pulang dari pesantren nggak pernah ada itu, tiba-tiba 2000 berapa gitu ya, yang anak tahunya 2017, walaupun diresmikan, ya, oleh oleh pemerintah Kota Serang itu beberapa tahun sebelumnya. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang membuat, ya, hati ini tergerak, ya. Untuk apa? Untuk membuat lembaga pendidikan di sekitar situ. Maka Al Barokah itu dari kapal bosok, ya, mungkin 1-2 kilo lah, ya, mirip kayak dari Al ini ke belokan jalan, ya, mungkin lebih dekat. Bedanya kalau di sini jalannya harus banyak istighfar gitu kan, kalau di sana lumayan halus lah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini, kepala desanya tergerak, ya, untuk bisa memudahkan mobilitas. Masa nunggu Pak Jokowi lewat sini gitu kan, ya, atau misalkan ada orang sini gitu memviralkan kayak Bayu itu kan memviralkan orang Lampung akhirnya jalan Lampung tuh mulus semua. Betul itu. Ana punya adik ipar orang Lampung, jadi adik ana nikah sama orang Lampung, ya. Sebelum ada ada viral di media sosial itu, kalau kita keluar dari jalan tol itu memang jalannya la haula wala quwata illa billah itu, ya. Padahal itu jalan negara, ya, wajar beliau datang. Nah, kalau Cisarap ini kan bukan jalan negara ini. Kalau ini jalan protokol negara, datang Pak Jokowi ke sini, ya. Taib. Asyrul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya, ya, ana tergerak, ya, untuk membuat lembaga pendidikan dari tahun 2018, baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan kemarin, ya. Jadi 2018, 19, ya, 2020, 21, 22, 23, 6 tahun, ya. Bahkan yayasan yang ana buat itu sebelum ana dimintakan tolong untuk mengelola Pondok Pesantren Al-Kautsar Karangkitri, ya. Jadi 3 bulan sebelumnya ana sudah membuat yayasan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, untuk sementara ini ada lembaga yang sudah siap, silahkan dikelola, kita kelola, ya, sampai tahun lalu, ya. Kemudian kita, ya, pamitan untuk fokus di lembaga yang memang dengannya kita berharap, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita, kamu nih orang Walantaka Fathan, ya, itu tahu tuh ada kapal bosok, apa yang pernah dilakukan? Nah, minimal kan kita hujannya kita sudah buat lembaga pendidikan, ya, yang mengajarkan tauhid untuk dilakukan, yang mengajarkan, ya, bahaya syirik untuk ditinggalkan, ya. Dan bukan itu saja masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. 2018, ya, di akhir 2018 ada salah satu jemaah umroh yang dulu pernah ana bimbing. Beliau adalah ketua fraksi partai politik tertentu, ya, yang berlogo pohon gitu, ya. Itu di mana? Di KP3B. Datang, ya, Pak Haji, ya, punten ini. Saya ini orang Walantaka dari tahun 96 sampai tahun ini, ya, belum pernah dengar itu ada namanya kapal bosok itu. Kenapa ada sekarang, ya? Dan saya ini kan dai, ya, tidak bisa mengerahkan massa, ya, kemudian mengobrak-ngabrik, itu bukan wewenang saya. Karena nanti dai itu ya, ingkar mungkarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa dirubah dengan kekuasaan, dengan aksi, ya, maka dengan lisan kita ceramah, kita sampaikan kebenaran, ya, walaupun nanti tantangannya banyak tantangannya, ya, tapi gak usah disebutin tantangan dalam artian, ya, udah pasti banyak tantangan.
Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa juga kita berbicara, nggak dikasih kesempatan untuk berbicara, ya, maka cukup dengan hati kita. Dan ini yang terjadi masyarul muslimin wal muslimat. Ya, ana itu di komplek tempat ana tinggal. Itu DKM masjid, ya, para kasepuhan di sana itu minta kepada ana untuk ngisi untuk memberikan ilmu di tempat yang nggak ada tanya jawab. Khutbah Jumat ada jadwalnya, kadang khutbah Idul Fitri, ya, kadang Idul Adha, kadang istisqa kalau pas lagi kemarau. Tapi untuk ngisi kajian nggak berani, gitu. Karena mereka tahu sifat anak pribadi itu diam. Tapi kalau ada yang nanya, nggak boleh kita diam. Ya, kita harus jawab sampai ke akar-akarnya. Gitu. Karena pernah suatu hari dikasih kesempatan untuk mengisi daurah 5 hari di komplek itu, dan waktu itu ada pergerakan Syiah di komplek. Udah kita bahas tentang Syiah, wah itu lumayan itu. Ya, ketika ingin mengisi pengajian tentang Syiah di Keragilan nggak boleh. Ya, ada orang yang melarang itu, gitu. Dan ini bahaya, ya, mudah-mudahan di Cisarap nggak ada lah, ya. Kalau di Serang itu pergerakan Syiah, ya, pergerakan nanti yang akan kita bahas seputar makna hijrah yang sebenarnya itu di kota ini sudah kompleks, ya, dan harus kita bersuara, ya, karena orang-orang yang tahu kebaikan tapi dia diam itu seperti apa? Seperti setan bisu, ya, asyaiton akhros, ya, kata Rasulullah SAW, ya. Maka masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akhirnya, ya, ana datangi ketua fraksi tersebut. Pak Haji, ini ada kapal bosok, ya, kenapa nggak dilarang? Apa jawabannya? Karena beliau adalah jemaah umroh ana di tahun 2016 kalau nggak salah. Beliau bilang gini, ya, betul Pak Kiai, ya, itu mah bid'ah, tahayul, syirik, tapi masyarakat seneng, katanya. Dan ternyata itu dapilnya dia, gitu, ya. Dan yang meresmikan itu waktu itu wali kota yang dari partainya dia, gitu. Aduh, ya udah, minimal kita kan sudah ngasih tahu, ya. Dan berat, ya, tanggung jawabnya orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan, tapi dia tidak mau. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya bukan hanya sebatas kesyirikan yang membuat Rasulullah SAW tadi hijrah ke kota Madinah, tapi memang adanya keadaan yang mencekam, keadaan yang berat, ya, untuk menyebarkan dakwah di kota Mekah. Dakwah di kota Mekah ini berapa belas tahun? 13 tahun. 3 tahun sembunyi-sembunyian, ya, sembunyi-sembunyi, gitu, ya, ya, kucing-kucingan, gitu, sama orang kafir Quraisy di rumahnya Al-Arqam ibni Abil Arqam. Kemudian 10 tahun terang-terangan, dan ketika terang-terangan masyarul muslimin, Rasulullah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, ya, di kaum beliau, ya, di kabilah beliau, di kaum Quraisy itu Rasul itu dari keluarga yang paling bermartabat, ya, dari keluarga yang paling baik keturunannya atau jalur nasabnya, ya, karena bangsa Quraisy itu dipilih, ya, atau terpilih dari bangsa-bangsa Arab yang lain. Kemudian kabilah Kinanah ini paling bagus, ya, dari kabilah-kabilah yang lain yang ada pada suku Quraisy, ya. Ada kabilah Adi, ada kabilah Asad, ya. Banyak kabilah-kabilah itu, yang paling bagus Kinanah, dan itu kabilahnya Rasulullah SAW. Dan dari Kinanah ini ada suku-suku, ya, yang mana yang paling baik adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, yaitu keturunan nenek moyangnya Rasulullah SAW, dari garis keturunan tersebut. Dan dari Bani Abdul Muttalib itu ada sosok yang paling dihormati saat itu, ya, disebut sebagai Abu Syaibah, ya, yang dikenal dengan nama kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib, ya. Bahkan menjadi pemegang kunci Ka'bah saat itu. Kemudian lahir darinya, ya,
ayah beliau tentunya Abdullah yang wafat sebelum Rasul dilahirkan. Kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Muhammad yang belum ada nama tersebut dipakai oleh orang Arab. Ya, orang Arab paling banter memakai namanya Mahmud, ya, atau Ahmad, atau Hamid, atau Hamud. Tiba-tiba ya ada sosok anak kecil dinamai oleh kakeknya satu nama yang amat ya indah maknanya dan tidak menyelisihi tata bahasa Arab, ya, yang baru dinamakan ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Quraisy melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah, ya, yang kemudian disokong oleh pamannya Abu Thalib, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka paling maksimal itu ketika Rasul lagi sujud, ya, dilempar oleh jeroan unta, ya. Ketika lagi jalan, ya, ditaburi duri-duri. Ya. Jadi zaman sekarang ini ya sangat-sangat rendah lah cobaan kita itu nggak seperti cobaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cobaan Rasul itu masih lebih sederhana dibanding cobaannya para sahabat, yang mana saat itu para sahabat ada yang berasal dari golongan budak. Maka kalau kita baca sejarahnya, yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu bukan Rasul duluan, dan ini pemimpin, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan para sahabatnya dulu untuk pergi ke kota Madinah, ya, sampai nanti beliau terakhiran, ya. Walaupun setelah beliau ada beberapa sahabat yang kemudian menyusul seperti Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana ujian yang luar biasa yang diterima para sahabat, wabil khusus yang merupakan datangnya dari golongan budak. Di antaranya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah adalah sahabat Ammar bin Yasir. Pernah dengar nama ini? Ya, Ammar bin Yasir ini di antara sahabat yang meriwayatkan hadis, ya. Memiliki ayah budak bernama Yasir. Memiliki ibu budak wanita bernama Sumayyah. Lihat bagaimana kondisi yang amat buruk, ya, yang diterima oleh para sahabat saat mereka menampakkan, ya, tidak menyembunyikan lagi identitas keislaman mereka. Ammar bin Yasir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ingin disiksa psikisnya, ingin disiksa mentalnya oleh orang kafir Quraisy, karena mereka budak. Bapaknya Yasir budak, istrinya Sumayyah budak, otomatis anaknya budak-budak juga, ya. Adapun ayah dan ibunya Ammar dan Sumayyah ini ingin dijadikan, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, sebagai bentuk ancaman, ya, kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bayangkan Yasir, ya, disiksa dan Sumayyah disiksa di hadapan anaknya Ammar bin Yasir. Biar apa? Biar guncang mentalnya, ya, biar hancur hatinya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan Ammar bin Yasir hingga akhirnya tidak bergeming dengan hal tersebut. Sedihnya luar biasa. Disiksa orang tuanya di hadapannya, bukan disiksa, dibunuh di hadapannya. Yasir radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy dengan cara apa? Dimutilasi. Dibunuh dengan dipotong sedikit demi sedikit di hadapan anaknya ini, ya. Sumayyah lebih parah lagi, ya, atau mungkin bisa jadi lebih parah atau sama parahnya. Sumayyah merupakan sahabiyah yang pertama kali mendapatkan gelar syahadah. Kalau sebelum Yasir ada beberapa sahabat yang meninggal dalam kondisi mati syahid, tapi sahabiyah tidak ada.
Dan ini yang paling pertama, yaitu Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, dibunuh oleh tuannya, oleh orang Quraisy, ya, dengan dua riwayat, dua versi. Yang pertama ditusuk dengan besi, ya, panas di perutnya hingga keluar pejitnya, usus-ususnya, la haula wala quwwata illa billah. Ada riwayat yang lain ditusuk naudzubillah kemaluannya dengan besi panas di hadapan anaknya Yasir, Ammar bin Yasir. Ya. Keadaan yang seperti ini Rasul, ya, bukan nggak bisa, tapi memang kekuatan kaum muslimin belum ada. Kalau misalkan berontak bisa habis semua. Bukan karena kan kita ditolong oleh Allah, bukan hanya itu, ya, nggak boleh kita gegabah gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu ada sebabnya. Jangan misalkan seseorang, ya, mengatakan seluruhnya, ya, karena takdir Allah, tapi dia nggak ada usahanya. Ya. Contoh misalkan nih, ada satu kejadian, anak punya teman, ya, dulu di pondok, itu kita diberikan diberikan sedekah. Apa sedekahnya itu? Toren 5.000 liter, gede, ya. Karena waktu itu anak tidak tinggal di pondok, bolak-balik aja gitu, ya. Di pondok itu ada dudukan toren yang hanya bisa menampung atau bisa untuk ditempati oleh toren 1.000 liter. Sama fulan ini, ya, torennya ditaruh di situ, dikasih ketahu kan, ya, hai fulan, itu toren 5.000 liter, bawahnya itu 1.000 liter, nggak bisa. Nggak apa-apa, insya Allah bisa. Akhirnya diisi semalaman. Besoknya ketika ingin sholat subuh, torennya pecah gitu kan, torennya jatuh dan hancur. Ketika ditanya fulan, tuh lihat, ya, apa jawabannya? Qadarullah. Ini bukan qadarullah bener nih. Kalau misalkan nggak kenal sunnah gitu, ya, kalau misalkan masih di zaman-zaman jahiliyah, ditampilin gitu. Ya kan, orang kemarin sudah dinasehatin gitu, ini toren 5.000, ya, jangan ditaruh di dudukan 1.000. Enggak, insya Allah bisa gitu kan, insya Allah Ustaz bisa Ustaz. Pas besoknya hancur, fulan tal, itu lihat tuh pecah. Ustaz afwan Ustaz, qadarullah ning endi itu kalau bahasa Serang tuh. Ini orang kayak gini. Ya, maksudnya di sini ma'asyiral muslimin, Rasul tidak mengatakan Allah akan membantu kita, ayo kita, ya, bunuh kembali itu tuan-tuan dari Yasir dan Sumayyah. Enggak, karena kondisi lemah, ya, mustad'afin, lemah, nggak bisa. Akhirnya dengan itu diantara sebab masyarakat muslimin, ketika kita ingin membaca, ya, atau ingin lebih mengkaji kenapa sebab hijrah Rasulullah SAW, lebih banyak lagi yang bisa kita ambil, ya. Tapi ini cukuplah kisah keluarga Yasir, ya, ketika dizolimi betul-betul dengan kezoliman yang luar biasa oleh orang-orang kafir, menjadikan Rasulullah SAW, ya, hijrah ke kota Madinah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah makna hijrah, gitu ya. Makna hijrah yang sebenarnya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ternyata ada hakikat dari hijrah itu sendiri, yang ternyata bukan hanya sebatas hijrah tempat. Yang ini insya Allah akan kita akhiri, ya, kajian di pagi menjelang siang ini dengan hakikat makna hijrah tersebut yang merupakan judul pada kesempatan yang baik ini. Kita persingkat ma'asyiral muslimin wal muslimat, yaitu ketika Rasulullah SAW sudah tenang, ya, berdakwah, ya, mengajak orang kepada Islam di kota Madinah. Pun demikian para sahabat sudah mendapatkan kehidupan yang baik, ya, sudah menjadi penduduk masyarakat yang tidak was-was mendakwahkan Islam, mensyiarkan syiar Islam, mengumandangkan azan, sholat secara terang-terangan, nggak ada ketakutan di hati mereka. Suatu hari Rasulullah SAW menemui para sahabat ini, ya, para sahabat yang betul-betul gitu, ya, hijrahnya gitu, bukan karena sebab yang lain, ya, betul karena memang kondisi di Mekah itu buruk saat itu, kemudian hijrah ke Madinah. Tapi tiba-tiba Rasulullah SAW ingin
memberitahukan mereka bahwasannya hakikat hijrah itu tidak hanya sebatas berpindah tempat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berbicara tentang hijrah, beliau mengatakan tentang Islam, seorang muslim itu hakikatnya bukan hanya sebatas yang mengaku muslim. Bukan hanya yang sebatas di KTP-nya Islam. Bukan yang sebatas tampilannya sudah betul-betul mencoba menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Kita semua alhamdulillah ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah di atas sunnah, ya, memelihara jenggot kita, ya, memelihara apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Anak-anak kita di sini, ya, istri-istri kita memakai jilbab, diantaranya mungkin memakai cadar, ya. Tapi hakikat Islam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu, ya, setelah kita sudah berusaha untuk membumikan Islam dalam diri kita, dalam keseharian kita, ya, tapi nggak cukup, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man salimal muslimun, hakikat seorang muslim yang sebenarnya itu yang muslim man salimal muslimuna, yang orang muslim lain, ya, selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Maka seorang belum dikatakan menjadi muslim yang sejati ketika dia masih menggunjing orang lain, masih menghina orang lain, masih menggibah orang lain, ya. Bentuk gunjingannya merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ya. Kalau kita sudah lebih baik, alhamdulillah, kita ajak orang lain untuk jadi baik juga gitu. Jangan, wah, kita udah baik nih, itu orang buruk nih. Gak boleh, ya. Hati-hati, jangan-jangan pahala kebaikan kita nanti malah diambil oleh orang tersebut, ya. Yang ada kita sudah baik, misalkan akhwat kita di sini, ya, para muslimat di sini sudah baik, ya, melihat misalkan tetangga di luar dari pondok ini ada yang masih totoronjolan gitu, ya. Gak inilah, nggak pakai kerudung, nasihati, ajak, ya, katakan bahwasan itu aurat, ya. Sudah dinasihati, sudah, nggak usah digunjing. Oh, jangan seperti bu ini, jangan seperti bu itu, ya, aurat kemana-mana, nggak boleh gibah namanya. Yang bisa kita lakukan, ungkapkan sifat, ya. Jangan kita menjadi wanita yang menampakkan aurat, jangan kita menjadi laki-laki yang menampakkan aurat. Laki-laki juga ada auratnya. Kadang-kadang ada bapak-bapak, ya, nasihatin ibunya, mamah mah temakai tiung, ya. Giliran nanti Agustusan hari bapak main badminton, eta lutut kemana-mana, kan eta aurat eta, ya. Jadi terkadang yang laki-laki juga kadang lupa gitu, ya. Perhatikan fokus sama aurat perempuan untuk ditutup dari keluarganya. Giliran nanti, ya, ini sekarang tanggal berapa Agustus ini? Tanggal 5 ya? Apa 6? 6 Agustus. Ya, 11 hari lagi ada Agustusan, atau mungkin dari sekarang ada lomba gitu kan. Main bola, ya, auratnya kemana-mana. Ya, ketika lagi istirahat buka baju di mana-mana, ya, udelnya kemana-mana, yang bapak misalkan, atau lagi main badminton, ya. Nah, ini juga, ya, diskriminasi namanya nih, ya. Ingin aurat keluarganya tertutup, tapi aurat dia tidak ditutup, ya. Olahraga baik, ya, sehat, ya, tapi harus ditutup juga auratnya. Apalagi sekarang kan banyak lah, ada celana 3/4, ya, atau misalkan pakai legging, apalah istilahnya gitu, ya, yang menutup dengkulnya itu aurat itu. Baik, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan hakikat makna Islam, beliau juga mengemukakan hakikat makna hijrah wal muhajir, dan orang yang betul-betul dicatatkan
mendapatkan predikat hijrah, padahal ini yang diajak bicara siapa? Para sahabat yang mereka hijrah dari Mekah ke kota Madinah itu, ya betul-betul hijrahnya gitu, ya kesolehannya betul, tapi Rasul masih sempat untuk menasehati mereka agar mengingat makna hijrah yang sebenar-benarnya. Al-muhajir man hajaro amma nahallahu an. Hakikat orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan, yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat hijrah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Keadaan kita bisa jadi kurang baik, maka kita punya kewajiban untuk hijrah ke keadaan yang lebih baik. Keadaan kita sekarang sudah baik, tapi kita masih punya kesempatan untuk hijrah menjadi keadaan yang lebih baik lagi, ya. Maka siapa yang bisa mengetahui? Ya diri kita sendiri, ya. Kita yang tahu gitu ya. Orang lain mah tenyaho, ya, nggak tahu tentang kelakuan kita, nggak tahu tentang keadaan kita. Kita sendiri yang mengetahui itu. Apakah kita dalam beribadah sudah betul-betul ikhlas karena Allah? Kalau sudah betul begitu, tingkatkan. Kalau ternyata masih sering keganggu, ya, masih sering ingin dipuji, masih sering ingin di alam sama orang lain, maka kita rubah keadaan tersebut. Kita beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, semata-mata hanya karena Allah. Keadaan kita misalkan masih ya bersinggungan dengan maksiat, masih bersinggungan dengan kemungkaran, maka tinggalkan, perbaiki keadaan tersebut. Nah, inilah makna sebenarnya dari hijrah, dan itu dilakukan sekalipun tempat kita tidak berpindah. Kita masih di rumah kita masih di sekolah kita, masih di pondok kita, masih di lingkungan kita, tapi perbaikilah diri kita ini. Sebagaimana ujangan yang sempat disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, beliau pernah berkata, "Man kana yaumuhu afdalu min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung. Itu apa? Motivasi untuk terus berhijrah, ya. Hijrah keadaan dari yang kurang menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, ya. Man kana yaumuhu afdalu min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Siapa yang bisa cek and rechecknya? Ya kita sendiri. Ya, kita lihat kemarin misalkan, wah, ya, sholat subuh sudah berjamaah tapi masbuk. Hari ini alhamdulillah sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Ya, maka hari ini lebih baik dari sisi sholat subuhnya. Besok dia jadi imam, lebih baik lagi gitu kan. Terus seperti itu. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau hari ini sama kayak hari kemarin, sholat subuh masbuk, sekarang masbuk juga, ya. Kalau kemarin sholat subuh tidak masbuk, sekarang tidak masbuk, ya, tidak ada perbedaan, ya. Bisa nggak perbedaannya? Bisa. Perbedaannya misalkan dari sisi khusyuk, ya. Kemarin tidak masbuk tapi kurang khusyuk, sekarang tidak masbuk tapi khusyuk, itu lebih baik. Kalau sama saja, rugi, ya. Jadi kerugian itu bagi yang sama hari ini dengan kemarin. Nah, pertanyaannya, kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, apa kira-kira yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib? Sambil minum nih. Ayo, masih ingat nggak? Ini sering nih, sesuatu yang sering kita dengar, ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia beruntung. Yang hari ini sama dari hari kemarin, rugi, ya. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, naon? Fahuwa halik. Bahasa Arabnya itu halik. Artinya apa? Celaka. Ada ancaman di situ, ya. Ada sebagian orang menisbatkan ini kepada Rasulullah SAW, tapi Allah alam, ya.
Yang lebih tepat adalah perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah hijrah. Ya. Dan di sini nanti mungkin 9 menit lagi ya kita tutup. Mungkin ada waktu menjelang duhur, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kita ambil contoh umum. Ya. Ya kalau misalkan masing-masing dari kita kan ya nggak bisa lah. Ya itu ruang introspeksi kita gitu. Kita nggak boleh menceritakan keburukan kita, ya kita tidak boleh menceritakan keadaan yang kurang baik dari kita. Kenapa? Karena orang yang menceritakan keburukannya, padahal Allah sudah menutupnya. Apa kata Nabi? Ini orang ya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, naudzubillah, nggak boleh. Ya, kita menceritakan keburukan tuh nggak boleh. Kita menceritakan kebaikan untuk berbangga-bangga, penyakit, ujub namanya. Tapi kalau menceritakan suatu hal yang baik, ya untuk sebagai contoh, bukan untuk membanggakan diri, ya mungkin nggak jadi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahul mujahirin, bukan muhajirin ya, mujahirin, beda dikit lah, dipindahin tuh. Ya, ini bagusnya bahasa Arab gitu ya, dipindah-pindah, ya, tapi beda makna. Maka dari itu yang belajar bahasa Arab ya harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten takutnya pabaliyut nanti. Ya, saya punya orang tua ya, hafizahullah, bapak saya. Kalau ibu saya sudah meninggal ketika COVID, sebelum COVID meninggal. Rahimahullah. Kalau bapak itu hafizahullah, masya Allah, semangat belajar bahasa Arab, tapi nggak pernah tuntas. Ya, jadi belajar bahasa Arab sama ustadz ini. Yang namanya PNS gitu ya, mungkin kesibukan, mungkin pergaulan ya, bahkan bapak itu tidak mau anak-anaknya jadi PNS, padahal PNS guru ya, bukan birokrat, bukan apa ya, nges lah ulah jadi PNS, nah nges nyaho ininya kondisinya gitu ya. Kalau di antara kita sekarang ada yang jadi PNS, bismillah ya, perbaiki ya, mudah-mudahan bisa menghadirkan kebaikan ya. Contoh mudahnya dulu ketika ayah saya itu jadi kepala sekolah SMP, di SMP itu kan macam-macam itu ekstrakurikuler, ya. Ayah nu main gitar, ayah nu main piano kan, dinasehatan ke orang, Pak, ya kumaha ya, atuh kumahanya tan, kalau dilarang, wah tuh bisa dicarekan ku kadis, ya itu akhirnya, padahal beliau kepala sekolah, ya. Berat pentanggung jawabannya itu, ya. Walaupun dari sisi maksiat ya, tapi dari sisi hal yang ngaco secara keyakinan, beliau nggak tidak ada toleransi kalau itu. Ya, jadi kalau misalkan ada guru atau siapapun yang mencek orang ngomong-ngomong masalah, orang boga hodam ya, langsung dihantam sama beliau. Ya, hodam ning endi kalau bahasa Serang gitu ya. Ya. Atau misalkan dulu ketika ada guru agama di sekolahnya itu buat peraturannya ngaco, ingin memotivasi siswa-siswi untuk berkurban tapi dengan cara ngaco. Satu kelas sabaraha muridna 30, masing-masing mayar 100.000, nanti beli kambing kurban sakelas, kan ngaco ya. Ya kalau kayak gitu-gitu, alhamdulillah bapak itu sigap lah ya untuk larang itu terjadi di sekolahnya. Allah mungkin di sekolah yang lain terjadi, dan ini ngaco ini. Ya, bagaimana beribadah kepada Allah dengan tidak sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di akhir ujung ini kita akan mengambil contoh ya, kemungkaran yang besar yang terjadi di peralihan tahun Hijriyah ini. Di akhir tahun 1444 bergulir menjadi 1445, yang mana yang mana anak ambil di sini dari dua macam, karena kemungkaran itu sumbernya dua macam, Pak. Apa sumbernya? Kalau nggak syubhat, syahwat. Jadi kemungkaran itu kalau nggak syubhat itu menyerang agama kita, menyerang pikiran kita. Dari apa? Dari cara pikir yang salah. Syubhat. Ya, dikasih syubhat misalkan, ya, syubhat tentang teroris, ya.
eta nu janggotan teroris, eta nu cadaran teroris, kena syubhat di masyarakat kan, ya. Hingga akhirnya saya sendiri kalau di keluarga besar ibu itu, kalau ketemu setiap hari raya itu, ya, sifatan mah janggot doang, iya doang embe, alhamdulillah, ya ada jenggot seperti embe, daripada tidak ada jenggot seperti mohon maaf babi, kan digituin ngamuk, lah, kok gitu, kan jangan seperti itu ya, maksudnya kadang kita ya ke orang itu sabar, tapi ada kalanya kita kasih perumpamaan yang membuat dia kelojotan juga gitu. Banyak orang disamakan ku embe, hari anjena ya disamakan ku nu teu boga janggot babi tuh nggak mau gitu kan, ngamuk. Misalnya gitu ya. Tapi jangan nggak usah diikutin lah. Ini mah saya dengan paman-paman saya ya, karena memang mereka kayak gitu orangnya ya. Dan kita punya retorika untuk bercanda aja gitu. Mereka kan nyandain gitu kan, ayo janggotan doang embe bae. Kamu tuh janggotan doang bagong kan gitu. Digituin ngamuk gitu. Taib, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum. Itu syubhat teroris. Kalau teroris pakai jenggot, ya ngapain kita pakai gitu kan? Ya, berarti kita memproklamirkan diri sebagai teroris kan enggak. Ini syubhat ya. Teroris pakai cadar misalkan terjadi di Menes dulu apa di mana? Di Menes itu mah Menko Polhukam ditusuk cenah janggotan. Atuh setaraf Menko Polhukam ditusuk ku pesoleuti kan ini mah kelihatan sandiwara. Atau yang wanita cadar masuk ke istana ternyata dibongkar laki-laki kan. Naudzubillah. Baik. Yang pertama syubhat. Yang kedua syahwat. Syahwat ini erat dengan kemaksiatan, ya. Maka solusi untuk syubhat itu dengan ilmu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dengan kajian seperti ini ya. Maka kajian kita ini nggak ada apa-apanya dengan kajiannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kajiannya ya dalam surat Nuh apa? Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Allah, aku berdakwah, ngisi kajian ya, ngisi nasihat, ngasih nasihat setiap siang, setiap malam ya. Unggal siang, unggal peting ya. Setiap malam, setiap siang, tapi yang ada justru apa? Kabur dariku ya. Dan memang kapal Nabi Nuh yang selamat ketika itu paling banyak para ulama menyebutkan hanya 80 orang ya. Padahal beliau berdakwah siang malam. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah, Bapak-bapak? 950 tahun ya. Yang mana kalau kita di sini jangankan 950 tahun ya, usia 100 tahun aja mungkin sudah nggak tahu gimana cara makan ya, udah lelah gitu, udah nggak, masya Allah ya. Makanya sini yang senior ini, bapak-bapak ini masya Allah masih diberikan jag-jag waringkas ya. Taib, kesehatan ya, kita terus bersyukur atas nikmat sehat ini. Maka masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. Syubhat ya, syahwat tadi dengan ilmu, syubhat tadi dengan ilmu ya. Dan enggak cukup kajian pekanan ini ya. Harus ada keaktifan dari diri kita. Apalagi sekarang ada media sosial ya. Contohnya kajian ini juga kan online. Banyak kajian-kajian yang lain yang online juga. Ada Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, misalkan Ustadz Firanda ya, yang memiliki kajian rutin di online gitu. Ya ada ustadz-ustadz yang lain cuman kan nggak rutin gitu ya. Yang rutin nih yang ustadz-ustadz yang dikenal ya sekarang ya, Ustadz Firanda, apalagi beliau punya kajian itu kayaknya bersesi gitu ya. Masya Allah, ikuti ya. Kenapa? Karena syubhat itu memang dilawan dengan ilmu. Kalau syahwat itu dilawan dengan takwa ya. Sudah tahu nih ya, mencuri haram. Bagaimana untuk tidak dilakukan? Dengan dia bertakwa kepada Allah. Ya, tingkatkan ketakwaannya, tinggalkan pencurian. Tingkatkan ketakwaan, tinggalkan perzinahan. Ya, tingkatkan kemungkaran-kemungkaran. Dan di pergantian tahun Hijriah ini ada dua kemungkaran yang bersumber dari satunya syubhat, satunya syahwat. Ya. Yang mana jelas di media masakan. Yang pertama dari sisi syubhat, yaitu adanya sosok yang sekarang sudah dipenjara
mungkin 2 hari yang lalu di penjara. Itu namanya Panji Manusia Milenium. Itu syubhatnya keluar tuh, ya. Mengatakan Al-Quran kalamur Rasul, ya, sabda Nabi, ya. Sholat berjarak dengan dalilnya ada lagi, ya. Dalilnya tuh padahal dalil majelis ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini dalil majelis ilmu dipakai sama dia untuk sholat jamaah, ya. Apalagi kalau misalkan ini kan takut bau ketek katanya, la haula. Itu dia tuh berarti nggak pernah mandi tuh, ya. Secara nggak langsung atau secara langsung dia kan menuduh kaum muslimin itu nggak pernah mandi kan. Apakah kita pernah berjamaah kemudian kita terganggu dengan bau badan yang berkesinambungan, setiap jamaah kita terganggu kan? Enggak. Mungkin sesekali ada, mungkin orang ya lupa dia nggak mandi, mungkin apalah gitu kan. Ya, ini naudzubillah orang ini, ya. Yang dulu mungkin sangat familiar di Serang itu familiar, ya, karena dia kan kepala NII KW 9. Itu kan kabur dari Menes, itu kabur. Rumahnya di Menes kan dibakar dulu itu, ya. Istrinya orang Menes kalau nggak salah, ya. Dan yang ngedukung dia wali santrinya juga dari Pandeglang itu. Itu udah tahu ngaco. Ya memang kalau sengaco-ngaconya orang, ya pasti ada pengikutnya. Ya, karena memang itulah ya ujiannya di situ. Ya ingin ikutin yang ngaco apa yang benar. Kan dulu ada tuh yang ngaku nabi lah, musodek gitu. Ada yang ngaku malaikat Jibril, ya istrinya malaikat Jibril, ya Eden, itu ada itu. Ininya pengikutnya, yang dosen UIN itu, ya. Maka masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mengkater syubhat dia itu? Ya dengan ilmu. Pertama ngaco, yang kedua terkadang diperlukan diksi-diksi ilmiah untuk menolak dia. Dan sudah ada MUI, masya Allah itu, ya menolak. Kayak sekarang MUI yang di kriminalisasi mungkin namanya, gitu kan, ya. Terus yang kedua dari sisi syahwat, ya. Apa yang terjadi di akhir tahun Hijriyah kemarin dan di awal tahun Hijriyah yang sekarang, dan alhamdulillah kegiatan tersebut tidak jadi karena banyak yang ngomong, ya. Kita tidak menghalalkan demo, ya, tapi kita perlu orang-orang yang speak up, berbicara sesuai dengan posisinya. Maka yang berbicara ketika itu MUI, dia punya kesempatan untuk berbicara, harus bicara. Kalau nggak bicara, tanya di hadapan Allah nanti. Yaitu ketika ada keinginan orang-orang sakit, ya, se-Asia Tenggara ingin kumpul di Jakarta. Yaitu siapa? LGBT. Ya, ini ngaco ini. Ya, ada bencong di mana? Di Malaysia, bencong di Singapura, Laos, Thailand tuh yang banyak bencongnya Thailand tuh. Dan Indonesia pengen kumpul di Jakarta. Waduh, ya, zaman saya kecil itu kalau orang diomongin bencong marah gitu. Kalau sekarang LGBT seneng, lah haula wala quwata illa billah. Ini penyakit, naudzubillah, ya. Dan ini harus disosialisasikan, melawan ini sekarang. Kenapa? Karena dengan media sosial, ya, dengan terbukanya informasi seperti ini, ya. Padahal seorang Khalifah Al-Ma'mun pernah berkata, ya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahukan kepada kami bangsa Arab bahwa dulu ada laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, yang akhirnya karena laki-lakinya suka sama laki-laki semuanya, akhirnya perempuannya bingung gitu kan, kayak suka juga sama mereka tuh, yaitu kaumnya Nabi Lut, ya, kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami nggak mungkin bangsa Arab ini, kata beliau, berpikiran laki-laki akan suka sama laki-laki yang lain. Maksudnya suka di situ suka terlarang gitu, ya. Naudzubillah, ya. Dan ini terjadi. Yang mana ini merupakan kebenaran dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat At-Tirmidzi, akhwafu ma akhafu alaikum, akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Yang paling aku khawatirkan, atau di antara yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah terjadinya perilaku buruk
kaumnya Nabi Lut. Di zaman Rasul nggak ada, di zaman sahabat nggak ada, ya. Dan kalau misalkan zaman sekarang nggak ada itu LGBT, akan datang orang yang lebih parah ngomongnya, wah Rasul bohong, katanya paling dikhawatirkan perilaku kaumnya Nabi Lut. Sekarang nggak ada tuh, nah sekarang ada, ya. Dan ini menjadi betul membenarkan sabda beliau, dan kita, ya, sekarang kita punya musibah yang lain yang harus di stop dari awal, yaitu suka sesama jenis, ya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih kepada panitia, wabil khusus Ma'had atau Pondok Al-Um. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di pondok ini, memberikan keberkahan bagi para pengurusnya, para santri-santrinya, dan ikhwan sekalian dan akhwat yang senantiasa memakmurkan kegiatan-kegiatan keislaman di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.